Jumpa kawan lama, apalagi kawan yang sangat khusus di tempat tak terduga membuat Jeremy Thomas terperangah dan begitu gembira. Peristiwa ini terjadi hari Minggu sore kemarin ketika Jeremy bersama anak dan istrinya menghadiri syukuran ulang tahun ke-29 Marini Zumarnis, sekaligus syukuran hitanan Dava Wardana, anaknya yang kini berusia 6 tahun di T-Box Cafe, Jakarta Selatan. Yang menarik, sobat lama Jeremy itu bukan artis, tapi menurut Jeremy, wanita yang masih sekolah di Lab School Kebayoran Jakarta Selatan ini membuatnya mampu berkarya maksimal. Menurut saya menarik aja gitu ngebikin satu karya. Saya ini sebenarnya orangnya suka nulis, terus suka bikin puisi. Terus belum lama ini saya mulai coba-coba bikin lagu gitu kan. Terus ya menariknya saya bilang untuk membuat karya kita sendiri dan kita jadiin satu lagu gitu. Apalagi kalau misalnya aku sendiri yang main alat musiknya gitu. Wah, keren banget. Liputan dari acara syukuran hitanan anak dan ulang tahun Marini Zumarnis kita ikuti setelah mericek yang berikut ini. Artis cantik Marini Zumarnis, ibu peri dalam sinetron Bidadari, mengaku di usianya yang sudah hampir berkepala tiga, sudah layak merasa malu membuat pesta ulang tahun. Makanya ketika usianya genap 29 tahun pada tanggal 24 Maret kemarin, dia akali dengan menyamakan waktu dengan sunatan anaknya Dava Wardana yang kini berusia 6 tahun. Syukuran pun dibuat tidak tepat pada tanggalnya, tapi tanggal 27 Maret, tepatnya hari Minggu lalu di T-Box Cafe, Jakarta Selatan. Selamatan itu sendiri dihadiri banyak teman-teman selebriti Marini. Secara eksklusif kepada Cek dan Dicek usai perayaan tersebut, Marini mengaku sebenarnya ia sudah lama ingin merayakan ulang tahun bertepatan dengan selamatan hitanan anaknya. Tadinya acara ini tuh saya nggak mau adain gitu loh, tapi karena berhubung orang tua, saudara gitu kan, biasanya kan kalau sunatan itu sayang ya, karena setahun seumur hidup sekali gitu. Jadi ya udah deh sekalian aja. Sayangnya ulang tahunnya nebeng ke Dava. Justru saya seneng mas, karena kan kayaknya kalau udah umur kepala segini, kayak kalau ulang tahun tuh malu banget. Kebahagiaan tampaknya bukan hanya milik Marini dan Dava anaknya. Suaminya Denny Wardana tampak sangat sumringah bisa melihat anak dan istrinya merayakan hari penting dalam hidupnya pada hari yang sama. Meski ia harus cukup repot mencarikan dua kado untuk satu kesempatan. Marini dan anaknya Dava secara terbuka memberitahu hadiah istimewa yang diberikan oleh Denny. Ada satu kotak sama bunga sama kue pas jam 12 malamnya. Ada aja. Otak kecil tahu sendiri dong mas. Mainan Pengen ditabung. Tabung. tabung kalian beli mainan biar nggak minta-minta sama papa lagi. Oh iya. Supaya nggak minta-minta lagi sama papa ya. Wah, hebat. Di usianya sekarang, artis yang bernama lengkap Marini Kartika Sari Zumarnis itu masih punya sebuah keinginan. Sejak menikah dengan Denny Wardana bulan Februari 98 yang lalu, pernikahan mereka baru dikaruniai satu anak yakni Dava. Artis sinetron kelahiran 24 Maret 1976 ini tampaknya sudah ngepet ingin memberi adik buat Dava. Dan itu ia ungkapkan di harapan yang ia inginkan di hari ulang tahunnya. Mudah-mudahan kami keluarga diberikan kesehatan, karena dengan kesehatan itu kita bisa menjadi menjalani semua kewajiban-kewajiban kita dengan baik ya. Terus mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terus anak saya disunat, mudah-mudahan dia menjadi anak yang soleh yang ya. Sekarang kan saya 29 nih, mau ke angka kepala 3. Ya mudah-mudahan menginjaki angka ke depannya saya lebih dewasa, lebih mau sendiri, dan yang pastinya harus lebih mendekatkan diri kepada yang di atas. Dan mudah-mudahan dapat omongan lagi. Persahabatan adalah investasi, begitu kata Jeremy Thomas. Sementara itu, Java Musik Indo makin memantapkan diri di jalur konser musik impor. Kita akan simak selengkapnya pemirsa setelah mericek yang satu ini. Sahabat bagi Jeremy Thomas adalah investasi. Makanya ketika ia bertemu dengan sahabat lama di sebuah tempat yang tidak diduga sebelumnya,
ia langsung bernostalgia. Sementara itu Java Musik Indo makin memantapkan diri di jalur konser musik luar. Sabtu lalu, konser Simple Plan menjadi tambahan nilai. Jumpa kawan lama, apalagi kawan yang sangat khusus di tempat tak terduga membuat Jeremy Thomas terperangah dan begitu gembira. Peristiwa ini terjadi hari Minggu sore kemarin ketika Jeremy bersama anak dan istrinya menghadiri syukuran ulang tahun ke-29 Marini Zumarnis, sekaligus syukuran hitanan Dava Wardana, anaknya yang kini berusia 6 tahun di T-Box Cafe, Jakarta Selatan. Yang menarik, sobat lama Jeremy itu bukan artis, tapi menurut Jeremy, sobat yang dipanggil Bang Medi dan Bang Murad tersebut adalah teman nongkrongnya di tempat-tempat khusus dan mengerjakan pekerjaan khusus di luar apa yang dikerjakan Jeremy sekarang. Tak heran karena sudah cukup lama tak bertemu, akhirnya cengkerama mereka tak lagi fokus pada acara Marini, melainkan membahas masa lalu dan kembali mengaktualkan pertemuan-pertemuan seperti dulu yang pernah mereka jalani. Sekitar 5 tahun yang lalu ya. 5 tahun yang lalu waktu itu kita sedang membicarakan sesuatu yang mau diinvestigasi. Kita ngobrolin teman ke teman. Biasanya wah kemarin ketemu si ini, hari ini ketemu ini gimana. Lalu apa yang kita bicarakan 5 tahun yang lalu suka dites, kadang-kadang masih ingat apa enggak gitu loh. Kelompok musik Simple Plan, sebuah kelompok musik yang tak ingin dimasukkan dalam satu aliran musik, tapi menyebut diri mereka sebagai great band, cukup layak kagum sama penonton musik Indonesia. Konsernya di tenis indoor yang digelar Java Musik Indo Sabtu malam lalu disesaki 5.000-an penonton. Dan hampir semua lagu yang dia nyanyikan diikuti penonton yang rata-rata berusia ABG itu. Terutama pada lagu Welcome to My Life. Musik di negeri ini sudah menjadi santapan biasa. Tak ada lagi batas informasi, sehingga apa yang terjadi hari ini di dunia musik mancanegara bisa dengan cepat diketahui pecinta musik di sini. Itu sebabnya, meski di awal-awal Simple Plan memasuki panggung mereka di tenis indoor Jakarta mencoba merangkul penonton dengan menggunakan penggalan-penggalan kalimat berbahasa Indonesia, mereka akhirnya terperangah sendiri ketika musik mulai menghentak, semua lagu-lagu mereka diikuti penonton. Bahkan ketika Simple Plan menyebutkan sebuah lagu yang belum pernah dinyanyikan di panggung-panggung mereka sebelumnya, penonton di sini ikut menyanyi. Meski tidak ingin dimasukkan ke dalam satu aliran musik, justru sangat mudah mengkategorikan mereka melalui komposisi yang mereka lahirkan. Di album pertama, Simple Plan cukup mudah menggiringnya ke punk rock, sementara di album kedua sekarang, aliran mereka adalah pop rock. Memang harus diakui Simple Plan yang dihuni vokalis Pierre Bouvier, drummer Chuck Como, bassist David Desrosiers, gitaris Bastien Lefebvre, dan Jeff Stinko itu bukan hanya mahir menelurkan lagu-lagu yang menjadi virus bagi remaja, tapi juga mereka masing-masing punya kekuatan entertain yang luar biasa. Maka jika kemudian para artis-artis lokal pun menyempatkan diri menyaksikan pagelaran Simple Plan, itu tidak salah. Banyak hal yang bisa ditiru dan dipelajari dari anak-anak asal Kanada ini. Lucu, mengingatkan napak tilas zaman-zaman dulu masih SMA. Suka nonton konser. Biar fresh aja kita, biar seru aja. Kita udah lama nggak nonton konser-konser gitu kan Dea kan. Sebenarnya aliran gue bukan di sini, cuma gue suka musik mereka untuk didengar, mungkin bukan buat nyanyiin sama gue sendiri. Menghadirkan Simple Plan adalah bagian dari perjalanan perayaan ulang tahun Java Musik Indo. Memasuki usia ke-11, setelah Simple Plan masih ada Avril Lavigne yang bisa juga dipastikan akan ditumpah ruahi para remaja juga. Dalam usia ke-11 itu ada satu kalimat bijak yang bisa dipetik dari Adri Subono, bos Java Musik Indo, yaitu membuat orang senang itu amat membahagiakan. Itulah menurutnya yang membuat Java Musik Indo terus bergelut di dunia pertunjukan musik. Sebab dengan begitu, setiap membuat pagelaran dia merasa membuat orang bahagia.
Dengan berakhirnya berita yang baru saja kami sajikan tadi, maka berakhir pula perjumpaan kita kali ini. Saya Fani Ramasari beserta seluruh kerabat kerja Cek dan Dicek undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saksikan terus tayangan paling bergengsi ini setiap Selasa, Rabu, Jumat, dan Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. Oke, ingat pemirsa, jangan percaya gosip sebelum Anda menyaksikan Cek dan Dicek, pelopor jurnalisme infotainment. Sampai jumpa.